Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali kita lihat di ikhtisar zaman praaksara di Indonesia. Ya. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jenis manusia, kemudian pola hunian. Sekarang kelanjutan tugas dari minggu yang lalu, yaitu kita membahas tentang hasil-hasil budaya atau artefak. Ya, tolong perhatikan baik-baik, pahami betul ikhtisar zaman praaksara ini. Kalau bisa mungkin buka di, mungkin kalian punya buku catatan, ya. Tolong perhatikan baik-baik. Jadi di situ zaman paling kiri bawah sendiri Paleolitikum. Tolong diingat lagi, paleo dari kata paleo. Litikum. Paleo sudah kita bahas awal yang lalu. Litikum adalah zaman batu. Ya, zaman batu tua. Kita ambil salah satu hasil kebudayaannya adalah koper atau kapak genggam, atau yang dikenal dengan nama kebudayaan Pacitan. Barang ini miliknya, satu garis itu tolong diperhatikan, miliknya Pithecanthropus erectus. Ya. Sudah ya, jadi Anda pahami ikhtisar ini. Kita lihat bagaimana bentuknya koper atau kebudayaan Pacitan itu. Nah, inilah bentuk dari kebudayaan Pacitan. Seperti tugas minggu yang lalu, ya. Tolong diperhatikan penampangnya, ya. Buat satu kata, itu tugas minggu yang lalu itu. Penampangnya, tampangnya, ya. Ternyata kalian yang sudah mengumpulkan itu masih tidak ada yang benar, ya. Jadi kalau dilihat penampangnya itu kasar, ya. Jadi bentuk seperti ini, kalau di buku itu mungkin bisa dibuka mungkin halaman 50, ya. Perhatikan sekali lagi, bentuknya atau tampangnya kasar. Itu masuk Paleolitikum. Jadi zaman batu tua itu masih kasar. Inilah yang dipakai oleh Pithecanthropus erectus. Untuk apa? Untuk mengumpulkan makanan. Ingat pola hunian, ya, kehidupan masih food gathering, mengumpulkan. Pola hunian nomaden, berpindah-pindah.
Jadi belum punya tempat tinggal. Sudah ya. Ini yang baris paling bawah. Tolong kembali ke ikhtisar zaman praaksara lagi. Ingat lagi, ya. Sudah, sekarang kita ke atasnya, ke yang lebih mudah, yaitu Mesolitikum. Mesolitikum, meso berarti, masih ingat materi kita awal yang lalu, tengah, ya. Litikum zaman batu, zaman batu tengah. Siapa yang punya? Ini sudah Homo sapien, ya, sudah manusia berakal. Yang punya itu adalah bangsa Papua Melanesoid. Masih ingat kalian? Mereka datang ke Indonesia tahun, ya betul, 4000 sebelum Masehi. Nah, gimana hasilnya? Inilah yang merupakan kapak Sumatera, ya. Jadi kapak Sumatera ini ditemukannya di, ingat, Jokenmodinger, sampah dapur. Ayo diingat lagi waktu kita membahas pola hunian dulu. Diingat-ingat lagi gambarnya. Ya. Bisa Anda cari. Ya. Sudah ketemu? Ya, mungkin di slide ke 11-12an itu. Silakan dicek. Jadi barang ini ditemukannya di dalam sampah dapur. Mungkin sudah kita bahas yang lalu itu sampah dapur itu. Nah, disitulah nanti ada orang Belanda yang bernama Kellenvel. Ini membongkar salah satu sampah dapur. Ternyata di dalam sampah dapur ditemukan yang diberi nama kapak Sumatera atau pebble. Perhatikan baik-baik tampangnya, penampangnya. Bandingkan dengan yang kebudayaan Pacitan tadi. Apa bedanya? Silakan diperhatikan lagi, bandingkan. Ini kebudayaan Pacitan, Paleolitikum, yang ini Mesolitikum. Kalau kalian buka buku paket, itu mungkin halaman 50 sama 54. Ya, perhatikan baik-baik. Apa bedanya? Nah, Mesolitikum ini sudah diasah. Ya. Masih ingat tugas kalian minggu yang lalu? 2 kata. Dilihat dari penampangnya. Ya. Tolong diingat lagi, 2 kata. Dan itu pun
kemarin saya cek tidak ada yang benar, ya. Jadi jawabannya adalah agak halus, ya. Jadi sudah diasah tapi masih agak halus. Beda dengan yang zaman Neolitikum. Ayo dibuka lagi zaman atau ikhtisar zaman praaksara. Kembali ke slide lagi tadi, ya. Neolitikum. Neo berarti muda. Litikum zaman batu. Jadi zaman batu muda. Hasil kebudayaannya atau artefaknya berupa kapak persegi, ini bentuknya, sama kapak lonjong, ini bentuknya, ya. Masih ingat siapa yang punya atau yang memiliki? Ya, kapak lonjong ini miliknya Papua Melanesoid. Sedangkan kapak persegi miliknya Proto Melayu, ya. Jadi bangsa Melayu Austronesia yang migrasi atau pindah ke Indonesia pada tahun 2000 sebelum Masehi, yang punya kapak persegi. Yang kapak lonjong ini Papua Melanesoid, ya. Ayo, ingat soal yang ketiga minggu yang lalu? Gimana? Dilihat dari penampangnya kapak persegi dan kapak lonjong ini. Ya, jawab satu kata, masih ingat? Ya, yaitu halus. Berarti apa bedanya Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum? Jadi dikatakan zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda. Itu bukan dilihat dari batunya, tapi dilihat dari artefak itu sudah diasah atau belum. Ya. Kalau sudah diasah sampai halus seperti ini, kapak persegi dan kapak lonjong, ya, ini kan halus sekali, ya. Ini masuk Neolitikum. Sedangkan kalau sudah diasah tapi belum halus, ini masuk Mesolitikum. Tapi kalau belum diasah sama sekali, ini masuk Paleolitikum. Ya. Sudah ya, dipahami baik-baik. Ya. Dan berikutnya kita lihat hasil budaya atau artefak yang dari zaman logam, ya, yang dari zaman logam. Ingat ya, di Indonesia itu hanya mengenal zaman perunggu saja. Sebetulnya
zaman logam itu secara umum di dunia ada 3. Jadi yang pertama orang itu mengenal zaman tembaga, baru perunggu, dan terakhir besi. Nah, zaman tembaga ini di Indonesia tidak dikenal karena ketika masih di Cina Selatan, ya, di Yunnan, ini mereka, jadi orang-orang yang nanti migrasi ke Indonesia adalah Detro Melayu, Melayu muda, yang ke sini tahun 500 sebelum Masehi. Nah, di Yunnan atau yang nanti menghasilkan kebudayaan Dongson, ya, ini mereka sudah mencampur tembaga dengan timah yang nanti jadi logam baru namanya perunggu. Nah, kemampuan membuat barang perunggu ini sampailah ke Indonesia. Akhirnya mereka migrasi ke Indonesia tahun 500 sebelum Masehi. Mereka sudah menghasilkan peradaban yang berupa barang-barang dari perunggu. Atas dasar itulah zaman tembaga tidak dikenal di Indonesia. Sedangkan zaman besi juga begitu, tidak dikenal di Indonesia karena ketika orang Indonesia baru mengenal zaman besi, keburu orang Indonesia kena pengaruh India. Artinya orang Indonesia mulai mengenal tulisan. Artinya sudah zaman aksara. Karena kita bahas zaman pra-aksara sebelum mengenal tulisan, maka otomatis zaman besi tidak dikenal di Indonesia. Sudah, sekarang kita bahas tugas kalian minggu yang lalu yang terakhir. Di zaman logam ini terjadi revolusi, ya. Jadi terjadilah revolusi. Ingat ya, revolusi. Perubahan secara cepat. Saya sudah menyampaikan, ya. Isinya 2 kata, dari titik-titik 1 kata ke titik-titik 1 kata. Ternyata ini pun juga tidak ada yang benar. Mari kita lihat kembali kapak lonjong, ya. Jadi kan revolusinya pada zaman logam. Berarti perubahannya itu dari kemampuan orang-orang membuat kapak lonjong ke kemampuan orang-orang membuat nekara seperti gambar tadi. Bahkan minggu yang lalu kalian sudah sedikit saya arahkan, ya, yaitu perbedaannya revolusinya itu dilihat dari cara membuatnya. Setelah saya cek juga masih tidak ada yang benar. Masih ingat membuat kapal lonjong diapakan tadi?
Ya, betul. Jadi revolusinya itu dari mengasah. Kalau yang nekara berarti masa logam biasa, kan tidak mungkin. Berarti dari mengasah ke mencetak. Ya, itulah revolusinya. Ya. Nah, soal tekniknya mencetak itu bisa kalian baca baik di paket maupun di BKS, saya kira lengkap, yaitu ada dua cara, yaitu teknik bivalve sama teknik Agar Perdu. Ya, bivalve, B2 berarti cetakannya itu terbuat dari dua batu. Ya. Cara ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik bivalve jelas nanti cetakannya bisa dipakai berulang kali. Tapi kelemahannya juga jelas, pasti membuatnya sulit. Kalau Gerberdo itu cetak lilin. Jadi nanti buat prototipnya ini biasanya dari tanah liat. Kalau dari batu sulit, sekarang dari tanah liat. Berarti cara buatnya mudah, itu kelebihannya. Jadi ada tanah liat yang digumpal-gumpalkan di dalam, kemudian nanti di luar tanah liat itu diberi lapisan tanah liat lagi, karena di dalamnya sudah diberi lilin, ya, jadi bisa dipadatkan tanah liatnya karena sudah tertahan oleh lilin. Kemudian setelah itu dijemur, kemudian dibakar, lilinnya mencair keluar. Nah, kan ada rongga bekas lilin, itulah yang nanti akan dituangi logam perunggu. Cara ini kelebihannya mudah membuatnya, kekurangannya jelas hanya sekali pakai, jadi tidak bisa dipakai berkali-kali. Udah ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kalau diberi tugas itu baca baik buku paket maupun PKS, ya. Kali inilah minggu lalu tugasnya, ya, yang mengumpulkan sedikit sekali, itu pun tidak ada yang tepat sasaran, ya. Kalau minggu-minggu yang lalu kalian dengan mudahnya jawab, karena bahasanya bukan bahasa kalian, ya. Itu saja yang mengumpulkan tugas. Bagaimana yang lain? Ya lebih parah lagi, ya. Untuk itulah tentu setiap saat pertemuan ini, ya, pasti saya absen, saya perhatikan screenshotnya, ya. Nanti, ya, selain nilai itu tergantung dari
waktu ulangan juga dari aktivitas kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar sistem daring ini. Ya, untuk itulah dari sekian banyak masih ada 1-2 yang belum bergabung. Tolong diberitahu teman-temannya agar segera bergabung supaya nilai kalian nanti dalam semesteran tidak kosong atau mungkin dapat nilai yang jauh di bawah KKM. Ya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.